Bapak Ibu Saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, kita percaya pada pagi hari ini kebesaran Tuhan dan kasih setia Tuhan senantiasa ada melingkupi kita dan keluarga. Saya mengajak kita semua menyiapkan diri kita untuk memuji memuliakan nama Tuhan, sebab hanya Dia yang layak dipuji dan layak disembah dari dulu sekarang sampai selama-lamanya. Biar seluruh alam semesta melukiskan kebesarannya. Kebaktian kita pada hari ini, kita alaskan di dalam nama Allah Sang Pendamai Ciptaan, melalui putranya Tuhan Yesus Kristus. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera kiranya turun atas kita sekalian, di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Amin. Sekarang dan akan
Efesus 6 ayat 10. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Amin. Kita percaya bahwa Tuhan punya janji-janji yang selalu ajaib atas kehidupan kita, yang mungkin tidak pernah terfikirkan oleh manusia. Tapi kita percaya kasih setia Tuhan selalu ada untuk setiap kita. Kita mau nyanyikan satu pujian, ku percaya janjimu. Kita katakan, sungguh besar setiamu Tuhan yang kau nyatakan atas hidupku. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti.
kita percaya Tuhan kita sudah melakukan karyanya yang sungguh besar di atas kayu salib untuk setiap kita, untuk menebus setiap dosa dan kesalahan kita. Kita mau katakan, kasih yang terindah dan hati yang mulia hanya kutemukan di dalam-Mu. Kita mau bawa setiap pujian dari hati kita. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku, Pujian dari hatiku, selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. dengan segenap hati kita mau katakan, kasih yang terindah dan hati yang mulia hanya kutemukan di dalam Yesus. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku.
Mari bersama-sama kita satukan hati di dalam doa. Karya-Mu yang besar memampukan kami dan menolong kami sehingga kami boleh ada sebagaimana kami ada pada pagi hari ini, dalam keadaan yang baik, dalam keadaan yang sehat. Semua keluarga yang kami kasihi masih dalam perlindungan Tuhan. Kami mau mengucap syukur. Terima kasih atas kebaikan-Mu yang tidak pernah terlambat menolong kami, bahkan memberikan kami kekuatan setiap hari, setiap waktu, sehingga pada hari ini kembali kami boleh mendengar kebenaran firman-Mu. Tolonglah agar kami tenang dan teduh mendengar apa yang Tuhan mau sampaikan bagi setiap kami, sehingga kekuatan firman Tuhan menjadi kekuatan yang tidak terbatas bagi setiap kami melewati hari-hari yang sulit ini. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami, di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom jemaat Tuhan, selamat pagi. Saya berharap Bapak Ibu dalam keadaan yang baik, semua jemaat dalam keadaan yang penuh sukacita, dan tentunya tetap antusias dan semangat untuk mempelajari dan mendengar kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini diberi satu tema yang menurut saya Bapak Ibu cukup familiar dengan satu tema, Petrus sang batu karang. Ketika mempersiapkan bagian ini, saya diberkati oleh sebuah pujian. Pujian yang terus menerus, awalnya saya tidak bisa, tetapi lama-lama kok rasanya saya hafal sendiri. Dan pagi hari ini saya rindu Bapak Ibu semua belajar bersama dengan saya. Saya tidak terlalu fasih menyanyikan lagu ini, tetapi saya rindu kita semua belajar bersama-sama lirik demi lirik daripada lagu ini. Tadi saya mengatakan Petrus sang batu karang, ya, kita sering sekali mendengar dan diingatkan tentang bagian ini. Bagaimana kita bisa menjadi batu karang yang teguh? Bagaimana kita menjadi batu karang yang tidak tergoyahkan? Itu tentu saja butuh perjuangan, komitmen yang dibaharui setiap hari. Mari kita buka bersama pujian tadi mengantar kebenaran firman Tuhan yang terambil di dalam Matius pasalnya yang ke-16. Matius pasalnya yang ke-16, ayatnya yang ke-16 sampai dengan 19. Matius pasalnya yang ke-16, ayatnya yang ke-16 sampai dengan 19. Demikian bunyi firman Tuhan. Maka jawab Simon Petrus, "Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup." Kata Yesus kepadanya, "Berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di sorga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia ini
akan terikat di sorga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Berbahagialah setiap kita yang merenungkan kebenaran firman Tuhan setiap hari, terlebih melakukannya di dalam kehidupan kita hari demi hari. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, Petrus sang rasul. Ayat ini sering dijadikan landasan pandangan tradisional bahwa Rasul Petrus adalah dasar gereja di mana Tuhan mendirikan jemaatnya dan juga pemegang kunci daripada kerajaan sorga. Ayat inilah yang juga menjadi dasar dari sistem kepausan yang dianut oleh saudara kita umat Katolik. Ya, gelar paus adalah gelar yang diwariskan sebagai pemimpin gereja Roma dengan Petrus sebagai paus pertamanya. Memang kalau kita melihat Petrus ini luar biasa, Bapak Ibu. Bukan cuma luar biasa apa kata orang, Bapak Ibu. Jika Bapak Ibu memperhatikan, Petrus adalah seorang murid yang sangat menonjol di tengah para murid yang lainnya. Petrus menjadi pemimpin lapangan sekaligus juga juru bicara bagi para murid yang lainnya. Petrus juga pertama kali mengakui kemesiasan Yesus yang bisa Bapak Ibu lihat, bisa Bapak Ibu buktikan di dalam Matius 16 ayatnya yang ke-16. Bahkan setelah Pentakosta, ini yang paling spektakuler Bapak Ibu, yang sering sekali juga memberkati kita. Petrus ketika berkhotbah, ia mempertobatkan 3.000 jiwa pada saat khotbahnya disampaikan. Ini sangat luar biasa Bapak Ibu. Rasul Petrus mati sebagai martir. Kita juga tahu bagian ini. Petrus juga menulis surat 1 dan 2 Petrus. Menurut catatan tradisi gereja, Petrus pergi dan tinggal di Roma. Apa yang dia lakukan di sana? Tentu saja ia mempertobatkan banyak orang. Ditambahkan oleh seorang sejarawan gereja mula-mula bernama Hieronymus. Petrus melayani sebagai pemimpin gereja di Roma pada tahun 42 hingga 67 Masehi, yaitu sejak masa pemerintahan Kaisar Claudius hingga ia mati syahid di bawah pemerintahan Kaisar Nero dengan cara disalib terbalik. Bagaimana Petrus dipanggil? Kita perlu melihat kembali bagian ini. Kita tahu yang pertama kali memanggil Petrus yaitu Yesus sendiri. Jika kita melihat penafsiran-penafsiran dewasa ini Bapak Ibu, kita perlu juga melihat ya bagaimana penafsiran ini berkembang setiap waktu, dan kita perlu belajar bagian ini. Kita akan mendapati sebuah pandangan yang berbeda dengan penafsiran yang biasanya kita dengar. Jika kita ingat bagaimana kisah pemanggilan Petrus di dalam 1 Yohanes 1 ayat 42, demikian dikatakan bahwa Yesuslah yang memberi nama Kefas atau Petrus di dalam bahasa Yunaninya kepada Petrus. Demikian firman Tuhan, engkau Simon anak Yohanes, engkau akan dinamakan Kefas, artinya Petrus. Nah, Kefa dalam bahasa Aramnya atau Petros dalam bahasa Yunani itu punya arti batu kecil Bapak Ibu. Batu kecil itu apa? Ya, pernah lihat batu kecil Bapak Ibu? Ya, batu kecil itu seperti ini Bapak Ibu. Batu yang kecil, betul-betul batu kecil nama daripada Petrus ini. Ya, Kefa atau Petros adalah batu yang kecil. Batu yang kecil yang dimaksudkan di sini adalah batu yang dapat dipindahkan dengan tangan kosong, seperti juga batu kerikil atau batu yang bisa dilontarkan dengan ketapel. Kamu adalah Petrus. Dalam Matius 16 ayat 18 yang baru saja kita baca barusan, Yesus berkata kepada Petrus, engkau adalah Petrus dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku. Dalam bahasa Aram dan Yunani demikian terjemahannya. Silakan kita melihat dengan teliti supaya kita tahu makna dan bedanya. Kamu adalah Kepa atau batu kecil, dan di atas Suwa atau gugusan batu karang yang sangat besar aku akan mendirikan jemaatku. Kemudian satu lagi, kamu adalah Petros yang artinya sama yaitu batu kecil, dan di atas Petra atau gugusan batu karang yang sangat besar ini aku akan mendirikan jemaatku. Jelas sekali Yesus memberikan perbedaan. Petrus dituliskan sebagai Kepa dalam bahasa Aram atau Petros dalam bahasa Yunani, yaitu batu kecil yang dapat dipindahkan oleh tangan, sementara kata batu karang dituliskan sebagai Suwa dalam bahasa Aram
atau Petra dalam bahasa Yunani. Sebuah gugusan batu karang yang sangat besar sehingga tidak mungkin dipindahkan oleh manusia. Batu karang, apa makna daripada batu karang ini Bapak Ibu? Batu karang adalah gugusan batu karang yang sangat besar sehingga tidak mungkin dipindahkan oleh manusia yang dimaksudkan oleh Yesus di sini. Untuk mengerti bagian ini, marilah kita melihat tulisan Rasul Petrus sendiri di dalam surat 1 Petrus 2 ayatnya yang keempat sampai 10. Mari kita buka bersama. Surat 1 Petrus pasalnya yang kedua ayatnya yang keempat sampai dengan 10. Demikian bunyi firman Tuhan. Dan datanglah kepadanya batu yang hidup itu, yang memang dibuang oleh manusia, tetapi yang dipilih dan dihormat di hadirat Allah. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Sebab ada tertulis di dalam kitab suci, sesungguhnya aku meletakkan di Sion sebuah batu yang terpilih, sebuah batu penjuru yang mahal, dan siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Karena itu bagi kamu yang percaya, ia mahal, tetapi bagi mereka yang tidak percaya, batu yang telah dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru, juga telah menjadi batu sentuhan dan suatu batu sandungan. Mereka tersandung padanya karena mereka tidak taat kepada firman Allah, dan untuk itu mereka juga telah disediakan. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umat-Nya, yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Unik sekali jika Rasul Petrus di dalam suratnya yang pertama, pasal yang kedua ayatnya yang 4 dan kelima, menyebutkan orang percaya sebagai litoi sontes, atau yang berarti batu-batu hidup. Menarik bahwa muatan Petros dan litos dalam bahasa Yunani sebenarnya berarti sama. Lebih jauh lagi, Petrus menyebutkan Yesus sebagai batu hidup. Dalam bahasa Yunaninya liton sonta, bisa dapat Bapak Ibu beri tanda pada ayat keempat, dan batu penjuru di dalam bahasa Yunaninya kepalen gontas ayatnya yang ketujuh. Seperti Petrus sendiri dan juga jemaat, demikian juga Yesus memang dibuang oleh manusia, tetapi yang dipilih dan dihormat di hadapan Allah. Hal yang sama termuat di dalam khotbah perdana Petrus. Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Kisah Para Rasul pasalnya yang kedua ayatnya yang 36. Mari kita memahami sama seperti Rasul Petrus juga memahami. Jadi sebenarnya yang dimaksudkan oleh Rasul Petrus bahwa Kristus dan jemaat termasuk juga diri Petrus sendiri adalah Petros atau litos. Batu-batu yang meskipun kecil, yang dianggap remeh, yang dianggap tidak ada bahkan oleh manusia, tetapi ketika bersatu, batu-batu kecil yang akan membentuk sebuah gugusan batu yang kuat dan besar yang dituliskan dengan satu kata, yaitu Sua atau Petra. Gugusan batu karang yang besar ini kuat dan kokoh, tidak akan tergoncangkan. Itulah jemaat dari zaman dulu, sekarang, dan sampai pada kesudahan zaman ini. Kita semua adalah batu karang Bapak Ibu. Ada amin? Kita semua jemaat Tuhan adalah batu-batu yang hidup. Dan karenanya pesan Rasul Petrus jelas bagi kita. Datanglah kepadanya batu yang hidup itu. Dengan bersatu di dalam Kristus, kita menjadi kuat. Kita akan menjadi gugusan batu karang yang sangat besar. Gugusan batu karang yang kuat dan kokoh yang tidak akan tergoncangkan. Itulah kunci kerajaan sorga. Sesuatu yang kita ikat di dunia ini, dikatakan itu akan terikat juga di sorga. Dan sesuatu yang terlepas di dunia ini, itu juga akan terlepas di sorga. Badai COVID-19 kita tidak pernah tahu akan berakhir sampai kapan. Mengingatkan kepada setiap kita bahwa apapun yang terjadi, entahkah itu akan tetap berlangsung seminggu ke depan,
ataukah itu akan berlangsung 2 minggu ke depan atau bulan depan, itu tidak akan mempengaruhi persatuan jemaat Tuhan dimanapun Bapak Ibu jemaat Tuhan berada. Persatuan kita di dalam Tuhan tidak boleh kendor, kita tidak boleh goyah, karena di dalam persatuan itulah kita bersama menjadi gugusan batu karang yang sangat besar, kuat, kokoh, dan tidak akan tergoncangkan. Mari jadikan waktu ini 2 hal yang perlu Bapak Ibu lakukan. Hal pertama yang perlu Bapak Ibu lakukan adalah waktu-waktu ini adalah waktu-waktu yang sangat baik untuk Bapak Ibu mendekatkan kembali kepada Yesus Kristus, Sang Batu Hidup, Batu Penjuru. Saya mendengar, bukan di jemaat ini tentunya, bahwa kebanyakan dari jemaat sudah mulai jenuh dengan ibadah online ya. Mulai terlambat mengikuti ibadah online. Menyanyi tidak lagi semangat. Kadang nyanyi enggak, kadang nyanyi iya. Firman Tuhan dicepet-cepetin begitu ya, di skip sampai terakhir ending doa berkat, amin begitu ya. Saya rasa sih ya kita perlu memotivasi diri kita. Kalau bukan diri kita yang terus-menerus memperbaharui komitmen, siapa lagi yang mampu membuat kita bersemangat kembali? Hal kedua yang perlu kita lakukan, yang juga saya terus-menerus ingatkan, bahwa pandemik ini tidak akan mengurangi antusias kita membagi hidup buat sesama kita, berbagi hidup buat sesama yang lain, melakukan banyak kebaikan bagi orang lain. Mari kita tidak lupa juga melakukan bagian ini. Jangan biarkan corona menjauhkan kita dari persekutuan dengan Tuhan dan juga persekutuan dengan saudara seiman, tetapi jadikan tantangan ini membuat kita semakin dekat dan melekat erat dengan Tuhan dan tentu saja dengan saudara seiman. Selamat merenungi bagian ini di dalam kehidupan kita setiap hari, dan saya harapkan Bapak Ibu penuh semangat untuk mengikuti Tuhan setiap hari. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur ya Tuhan, bahwa Engkau sangat baik. Engkau tidak pernah lalai menolong hidup kami. Dan satu hal kami mau yakin dan percaya, bahwa pertolongan Tuhan tidak akan terlambat di dalam hidup kami. Di waktu ini, ketika waktu kami semakin sulit, kami justru makin ingat dan dekat kepada Sang Batu Hidup, Batu Penjuru kami, yaitu Engkau sendiri. Dan ketika kami dekat denganmu, tolonglah kami agar kami pun mampu berbagi hidup bagi sesama kami yang membutuhkan pertolongan. Inilah doa kami ya Tuhan, dan kiranya firman Tuhan yang singkat tidak berlalu dengan sia-sia bagi setiap kami yang mendengarnya. Kiranya Tuhan Engkau yang menguatkan dan meneguhkan setiap hati kami. Inilah doa kami, di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bersyukur untuk firman Tuhan yang boleh kita dengarkan bersama-sama, satu pelajaran baru yang boleh kita terima pada pagi hari ini. Dan saat ini kita semua berkesempatan untuk memberikan persembahan untuk gereja kita yang Bapak Ibu Saudara dapat sampaikan melalui transfer ke rekening gereja, ataupun Bapak Ibu dapat memberikannya melalui kotak persembahan yang sudah disediakan di gereja pada saat jam kerja. Dan yang terbaru, Bapak Ibu dapat memberikan secara cashless lewat kode QRIS yang tertera pada layar. Bapak Ibu dapat scan dan dapat melakukan pembayaran lewat aplikasi-aplikasi yang tertera di layar. Kiranya Tuhan memberkati setiap persembahan yang kita berikan untuk kemuliaan nama Tuhan. Kita akan membawa segenap pujian kita dan persembahan kita dengan satu pujian, Thank You Lord. Just one thing that I want to say, thank you Lord, thank you Lord, for all you've given to me, for all the blessings that I cannot see, thank you Lord, thank you Lord. With a
Mari di tempat Bapak Ibu masing-masing jemaat Tuhan, kita satukan hati di dalam doa. Kita naikkan doa-doa syafaat kita untuk negeri kita, untuk sesama kita, dan untuk pertumbuhan gereja dan jemaat Tuhan di tempat ini. Mari kita berdoa. Kami satukan hati kami berharap dan menaruh pengharapan kami kepada batu yang hidup, penjuru hidup kami, yaitu Kristus. Doa-doa kami yang kami naikkan, kami percaya Tuhan mendengar dan Tuhan akan menjawabnya. Satu hati kami berdoa untuk pokok-pokok doa syafaat kami pada pagi hari ini. Kami mau bersama sehati berdoa bagi jemaat Tuhan yang ada di tempat mereka masing-masing, yang selama 1 minggu ini merayakan ulang tahun mereka. Kami berdoa kiranya tangan Tuhan yang penuh kasih dan kuasa senantiasa menolong dan memelihara kehidupan mereka secara pribadi. Pergumulan dan apapun yang mereka hadapi, Engkau hadir, Engkau berkarya dan memberikan kekuatan. Kami serahkan Tuhan dalam pimpinan dan penyertaan-Mu, saudara-saudara yang kami kasihi, yang merayakan ulang tahun di sepanjang minggu ini. Kami tidak dapat berjumpa, tetapi kiranya kami mau berharap dan berdoa, tangan Tuhan yang penuh dengan kuasa senantiasa memberikan kekuatan, melindungi dan menyertai kehidupan mereka secara pribadi. Kami tetap berdoa untuk pemulihan bangsa dan negara kami. Secara khusus, kiranya pandemik COVID-19 ini dapat segera berakhir. Tuhan berikan kekuatan yang ekstra kepada setiap pribadi yang ada di garda terdepan, yang terus-menerus memikirkan langkah yang terbaik untuk membuat pandemik ini segera berakhir. Tolonglah ya Tuhan, lindungilah mereka agar di dalam tugas yang mulia ini ada perlindungan dan penyertaan Tuhan. Tuhan menjagai dan menolong bersama dengan sidang jemaat-Mu dimanapun mereka berada, dengan segala kegiatan dan aktivitas mereka hari demi hari di sepanjang minggu ini. Tolonglah Tuhan, biarlah Engkau yang terus-menerus menjagai, Roh Kudus yang terus memberikan kekuatan dan penghiburan, sehingga ketika kami tidak dapat berjumpa, kami tetap ingat bahwa kami saling mendoakan, kami saling mendukung. Inilah doa-doa kami ya Tuhan, dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami naikkan doa syukur kami. Haleluya, amin. Kita mau berserah kepada Tuhan, melewati setiap langkah kehidupan kita. Kita mau menyerahkan perjalanan kita bersama dengan Tuhan, melewati setiap persoalan yang mungkin sulit dan mungkin berat, tapi kita percaya Tuhan senantiasa ada bersama kita, menolong setiap kita. Ku tak dapat jalan sendiri, sebab Tuhan yang menolong kita. Dapat jalan sendiri.
Jemaat Mennonite, kita bersama-sama mengikrarkan komitmen kemuritan. Kami bersaksi bahwa tidak seorang pun dapat sungguh-sungguh mengenal Kristus, kecuali ia yang mengikutinya setiap hari dalam kehidupan. Bapak Ibu, kita hari ini diingatkan bahwa Tuhan mau kita menjadi kuat seperti Petrus yang adalah batu karang di tengah apapun yang kita hadapi. Biarlah kita senantiasa kuat. Mari kita kembali ke dalam kehidupan kita, aktivitas kita masing-masing Bapak Ibu sekalian. Bersama dengan Tuhan kita pasti melewati semua masalah hidup kita, termasuk kesulitan-kesulitan kita ini. Sekarang bukalah hatimu dan terimalah berkat daripada Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa dan persekutuan dengan Allah Roh Kudus, Allah Tritunggal, memberkati kita, menyertai kita, dan menguatkan kita hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Ibadah kita sampai di sini. Tuhan memberkati kita sekalian.